Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal Wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala Berapa hadiyalah. orang yang naik? Katanya 15 orang Asyhadu an ya. la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin Nah, amiq. Shadaqallahul azim. bisa dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita semua kembali dapat hadir di ruangan Zoom yang merupakan agenda rutin kita setiap hari Selasa malam Rabu, di mana kita bersama-sama belajar untuk memahami hal-hal terkait dengan perhajian, yang khususnya tentang manasik haji. Semoga yang kita lakukan ini membawa nilai-nilai kebaikan dan mendapatkan rahmat, berkah, dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada materi manasik kita. Terakhir, kalau tidak salah, kita mengkaji tentang mabit di Muzdalifah. Ya. Maka pada malam hari ini kita akan melangkah satu langkah dari Muzdalifah, kita menuju kepada mabit di Mina. Baik, saya coba share screen Bapak Ibu sekalian. Tadi mampir di mana Musdalifah? Sudah kelihatan ya, Pak Ibu? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita flashback ke belakang, Makin dikit ya peserta ada puluh. eh, Selasa lalu kita libur ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas Kuis. bersama tentang mabit di Muzdalifah. Nah, Nah, saat ini, malam ini kita akan membahas tentang mabit di Mina dan melontar jumroh. Ini bisa jadi mungkin makan waktu 2 kali pertemuan. Mungkin baru selesai kita bahas tentang mabit di Mina dan juga melontar jumroh. Kalau bisa sekaligus malam ini kita selesaikan, malam ini kita selesaikan. Baik, eh, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mabit di Muzdalifah, secara normal biasanya kita berangkat dari Arafah itu bisa sebelum maghrib, bisa setelah maghrib. Dan sampai kita di Muzdalifah itu perkiraan sekitar jam 8 malam. Nah, kemudian normalnya setelah lewat jam 12 malam, kita semua akan diberangkatkan dari Muzdalifah menuju Mina. Dari Muzdalifah menuju Mina. Akhirnya sampailah kita di Mina. Kita menempati tenda masing-masing yang sudah disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kita menempati tenda yang kita nanti akan diberitahu apakah tenda kita itu nomornya 20 atau 30 dan sebagainya, itu belum tahu dari sekarang. Nanti ketika sudah di Arab Saudi baru kita tahu tenda mana yang akan kita tempati. Untuk tempat kita menginap dari tanggal 10, 11, 12 atau sampai tanggal 13.
Kalau tanggal 12 kemudian kita setelah melontar jumroh kita pulang ke Mekah, maka itulah yang dinamakan dengan nafar awal. Kalau kita tambah satu hari lagi, tanggal 13-nya baru kita pulang ke Mekah, itulah yang biasa kita kenal dengan namanya nafar thani. Nah, nanti akan kami atau saya jelaskan lebih detail terkait dengan nafar awal dan nafar thani. Ya. Sebelum ke sana, maka terlebih dahulu kita akan bahas apa itu mabit di Mina. Ya. Seperti biasa, sebelum kita tahu Mina, maka kita harus paham dulu apa itu sebenarnya mabit di Mina. Mabit di Mina itu bagian dari wajib haji. Dia bukan rukun haji. Bapak Ibu tentu sudah ingat atau pernah kita bahas apa perbedaan antara rukun dan wajib. Kalau rukun itu jika tidak dikerjakan, maka haji kita tidak sah. Tapi kalau eh, wajib haji tidak kita kerjakan, haji kita tetap sah, tapi kita harus membayar dam. Nah, mabit di Mina itu adalah bagian dari wajib Apa sih haji. ini? Bagian dari wajib haji. Nah, pengertian dari mabit di Mina itu Bapak Ibu, yaitu bermalam pada malam hari tanggal Bermalam. 11 sampai tanggal 12. Nah, sesungguhnya sebenarnya tanggal 10 itu kita sudah sampai di Mina sesungguhnya. Karena kita berangkat dari Muzdalifah menuju Mina itu mulai tanggal 10. Ya. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13. Bisa 4 hari atau 4 malam kita bermalam di Mina. Bisa 3 malam kalau nafar awal, bisa 4 malam kalau kita nafar sani. Maka mabit di Mina itu adalah bermalam pada malam hari tanggal 10 sampai tanggal 12 Zulhijjah atau 13 nafar awal dan bermalam pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah itu bagi kita mengambil nafar sani. Kemudian dari aspek hukum, hukum mabit di Mina itu wajib. Terkait dengan ketentuan mabit di Mina ini, mungkin kita tidak perlu bahas panjang lebar terkait dengan pendapat-pendapat para ulama. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri perbedaan para ulama terkait dengan mabit di Mina ini. Tapi secara keseluruhan pada umumnya mengatakan bahwa mabit di Mina itu adalah wajib. Ya. Kecuali jika jamaah haji itu ada yang lansia, kemudian ada yang terkena uzur, maka kewajiban itu gugur. Tidak wajib bagi mereka untuk mabit di Mina. Mereka bisa langsung dipulangkan ke pondok masing-masing. Ya. Jadi ketika mereka tidak mabit, tidak masalah. Nah, nanti terkait dengan pelontaran jumrohnya, itu bisa dibadalkan. Kawan-kawannya sesama haji bisa menggantikan yang bersangkutan yang tidak mampu untuk berangkat menuju Jamarat untuk melontar jumroh, itu bisa diwakilkan. Tata caranya bagaimana? Nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana tata cara untuk membadalkan orang-orang yang tidak mampu ketika sudah waktunya akan melontar jumroh. Di sini ada pendapat Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, itu nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri terkait dengan mabit di Mina. Ya. Nah, apa yang dilakukan jamaah haji ketika mabit di Mina? Apakah hanya tidur saja, apakah hanya berzikir saja, atau sebagainya? Tidak, Bapak Ibu ya. Eh, mabit di Mina ini kita nanti akan melakukan prosesi ibadah yang kita kenal dengan nama melontar jumroh.
Melontar jumroh itu adalah melontar batu kerikil ke arah jamroh sughra, wusto, dan kubro. Nanti ada 3 tiang besar yang menjadi tempat marma. Marma itu tempat melempar. Tiang pertama namanya jumroh sughra atau biasa disebut dengan ula, jumrotul ula. Yang wusto itu tiang yang ada di tengah-tengah. Dan kubro adalah tiang ketiga yang biasa juga disebutkan dengan Jumratul Aqabah. Tentu saja niatnya untuk melontar, satu tiang itu dilontar dengan 7 batu. Ya. Harus terkena tiangnya, jangan sampai tidak terkena. Insya Allah tiangnya amat sangat besar dan insya Allah lemparan kita akan mengenai tiangnya. Nanti akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana tiangnya itu yang menjadi tempat kita untuk melontar jumroh. Nah, hukum melontar jumroh adalah wajib. Bila seorang tidak melontar jumroh, maka dia harus membayar dam. Kalau kondisi fisik kita bagus, kita sehat, maka wajib kita berangkat dari tenda kita menuju marma atau menuju jamarot untuk melontar jumroh. Tapi kalau kondisi kita sakit, kalau kondisinya sudah tua tidak memungkinkan untuk jalan kaki menuju jamarot, maka boleh membadalkan atau mewakilkan untuk melontar jumroh kepada temannya, baik kepada keluarganya atau kepada suaminya atau kepada ketua rombongannya. Sebagai informasi, jarak paling dekat tenda menuju Jamarot itu, kalau tendanya dekat dengan terowongan Muaisim ke Jamarot itu mungkin sekitar 3 kilo. Ya, berarti kalau kita bolak-balik itu 6 kilo. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam program Jalan Sehat yang dilakukan oleh Jamaah Haji 2026 dan 2027 itu diupayakan sedikit demi sedikit kita bisa sekali jalan itu 3 kilo atau 4 kilo atau sampai 5 kilo untuk melatih kita nanti berjalan cukup jauh dari tenda kita menuju ke tempat Jamarot. Ya. Sambil bertanya boleh Bapak Ibu ya, kalau ketika ada yang bertanya. Nah, tata cara melontar ini ya kita membawa 7 batu. Nanti di akhir sesi akan kita jelaskan bagaimana tata cara melontar pada tanggal 10 Zulhijjah dan bagaimana tata cara melontar pada tanggal 11, 12 atau sampai tanggal 13, bagaimana cara kita melontarnya. Tapi secara umum ya kita berangkat dari tenda membawa batu. Setiap tiang itu ada 3 batu, ada 7 batu yang kita lontar. Waktu melontar juga nanti akan kami jelaskan pada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian gambar saja dulu ya. Gambar saja dulu. Kelihatan gambarnya Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Ini yang putih-putih ini, adalah tempat kawasan tenda Bapak Ibu nanti, ya. Tenda Bapak Ibu nanti. Ini kawasan tenda, kita tidak tahu nanti tenda kita yang mana. Makin besar nomor tenda kita, makin dekat kita dengan terowongan. Nah, ini nanti ada terowongan. Oh, yang warna biru itu kan. Ya, ini nanti saya coba lebih jelas lagi. Nah, ini penampakan atau gambaran tenda Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu tempati ketika berada di
berada di Mina. Kita tidak tahu tenda mana yang Bapak Ibu tempati. Bisa di sini, ya, bisa di sini, bisa di sini, atau mungkin bisa di sini. Ya, ini jalan yang akan Bapak Ibu lewati menuju ke Jamarat. Setiap tenda itu sama semua Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang terkadang pulang dari Jamarat itu tersesat salah masuk tenda. Maka yang perlu dihafal adalah nomor-nomor maktab kita. Dulu bahasanya maktab ya, sekarang syirkah. Kalau kita diberi nomor 33, maka kita masuk ke lokasi 33 tempat tempat tenda kita. Ini jembatan ya menuju ke terowongan. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, jalanan penuh sesak dengan jamaah yang akan melontar jumroh. Ini namanya terowongan Muaisim. Terowongan Muaisim itu adalah terowongan pertama yang akan kita masuki karena terowongan ini akan menuju ke Jamarat. Jamarat itu tempat melontar jumroh. Nanti insya Allah kita akan melewati dua terowongan. Setelah kita melewati terowongan kedua, baru kita sampai ke tempat melontar jumroh. Ini eh, di dalam terowongan. Ini di dalam terowongan. Biasanya di tengah-tengah sini jalannya ada eskalator berjalan. Nah, terowongannya itu satu jalur, tidak dua jalur. Jadi ada terowongan masuk untuk berangkat dan ada terowongan yang kita lewati untuk kita pulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah eh, pemandangan dari atas terkait dengan Jamarat. Jamarat itu tempat melontar jumroh. Ini tempat kita nanti melontar melontar jumroh. Posisi kita di tenda itu kita tidak tahu di mana posisi kita. Bentangannya segini luasnya untuk tempat tinggal tenda kita. Bisa jadi kita posisinya di sini. Ini mungkin nomor paling kecil. Bisa jadi di sini. Bisa jadi di sini atau bisa jadi mungkin kita dekat dengan terowongan. Mungkin terowongannya di sini ya. Di sini terowongan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bangunan besar. Kalau tidak salah berapa lantai? 5 atau 6 lantai, saya lupa. Jadi setiap lantai itu ada tiangnya ini. Yang ada tendanya ini, di dalamnya ini adalah Jumratul Ula, tiang pertama. Kemudian ini adalah tiang kedua, Jumratul Wusta, dan ini adalah Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah. Kenapa dikasih tenda seperti ini? Karena ini lantai paling atas untuk orang melontar jumroh. Dan biasa setiap negara itu akan menempati posisi lantai masing-masing. Ini adalah jalur-jalur untuk masuk ke dalam bangunan ini. Nah, ini lantai dasar. Lantai dasar ini adalah lantai yang menjadi incaran orang karena akan melontar dari tempat yang afdol. Tapi kita orang Indonesia itu akan berada di lantai 3 kalau tidak salah. Berada di lantai 3. Dan tentara itu akan berjaga di setiap lorong masuk. Kalau dia melihat misalnya ada orang Afrika masuk ke lantai 3, lantai 3 ini adalah tempat orang Asia Tenggara. Maka dia harus turun melewati lift ini. Turun kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bisa saya gambarkan, saya mohon maaf ini harus saya dahulukan memberikan gambaran sebelum nanti kita bahas tentang pelontaran jumrohnya.
Nanti Bapak Ibu sekalian kan akan masuk ke dalam terowongan Muaisim dari tendanya. Nanti kita akan melewati 2 terowongan. Dan inilah salah satu contoh terowongan nanti yang akan dilalui oleh Bapak Ibu sekalian. Setelah masuk terowongan dari sini, Bapak Ibu sekalian akan keluar dari terowongan ini. Begitu keluar dari terowongan ini, Bapak Ibu akan masuk ke dalam bangunan ini. Katakanlah ini adalah lantai 4 punya orang Indonesia. Masuk ke sini, kemudian belok ke kanan, ketemu dengan tiang pertama. Ini tiang pertama nih, Jumratul Ula. Pada tanggal 10 Zulhijjah, kita belum melontar tiang pertama. Kemudian jalan lagi ke sini, inilah tiang kedua, Jumratul Usta. Kemudian jalan ke sini, ini namanya Jumratul Aqabah. Maka nanti pada tanggal 10 Zulhijjah, Bapak Ibu sekalian, tiang yang ketiga inilah yang kita lempar. Setelah melontar 7 batu di tiang ini, maka kita terus bergerak maju, kemudian belok kanan Bapak Ibu ya. Belok kanan. Ingat, setelah melontar belok kanan. Jangan belok kiri. Kalau Bapak belok ke kiri sini, dipastikan Bapak Ibu akan tersesat. Ya, akan tersesat, dan kalau kembali ke tenda Bapak Ibu sini jaraknya bisa 7 sampai 9 kilo perjalanan. Akan jauh sekali kalau salah. Maka pernah ada kejadian satu kloter itu sesat semuanya. Karena apa? Karena setelah melontar mereka langsung belok kiri. Maka Bapak Ibu sekalian setelah melontar jumroh ini langsung belok kanan. Ya, belok kanan. Belok kanan. Nanti itu biasa kita bawa bendera khusus Sanggau. Jadi ada yang standby membawa bendera akan standby di sini di simpang ini. Jadi jamaah setelah melontar ketika melihat bendera berkumpul di sini baru bersama-sama kita pulang kembali ke tenda melewati jalan ini. Melewati jalan ini terus belok kanan sini, maka kita akan masuk lagi ke dalam terowongan. Ini terowongan. Terowongannya menembus bukit, ada 2 terowongan, kita akan keluar, baru kita akan kembali ke tenda kita. Nah, ini rute, Bapak Ibu ya, rute perjalanan kita dari tenda, berjalan, kemudian menembus 2 terowongan, keluar di sini, baru kita melontar jumroh di sini. Pulang kita belok kanan, balik lagi, masuk ke terowongan lagi. Ya, terowongan baru kita pulang lagi ke tempat kita. Itu gambaran awal. Gambaran awal. Nah, ini yang lebih dekatnya ya. Lebih jelasnya gambar seperti ini. Ini terowongan kita keluar, Bapak Ibu ya. Setelah kita terowongan keluar, nah ini. Ini lift semua ini, lift turun. Ini lift turun. 1, 2, 3, 4, berarti 5 lantai. Ada 5 lantai untuk melontar jumroh. Saya lupa orang Indonesia itu lantai 4 kalau tidak salah. Atau lantai 3 ketika melontar jumroh. Ini juga lift turunin. Turun. Setelah melontar kita belok kanan. Jangan belok kiri. Jangan belok sini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Silakan. Pak, ini hanya pemikiran ya. Kalau misalnya kita salah yang Bapak bilang putarannya tuh, Pak. Soalnya kok lihat dari gambar tuh kan hampir mirip ya, Pak, jalannya. Iya. Nah, maksudnya gini, kadang-kadang posisi kita berdiri itu kan suka salah kita, Pak. Mana yang kanan, mana yang kiri. Iya. Nah, apakah ada di sana itu penunjuk arahnya gitu, Pak? Jadi supaya ya mudah-mudahan sih enggak sampai itu, Pak. Tapi maksudnya
Kenapa kayak Bapak bilang ada satu kloter bisa salah jalan kan mungkin posisi karena saya ngeliat bentuk lengkungannya jalannya mirip Mirip. gitu Pak. Benar, Bu. Benar. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ada ada penanda dan tulisan, Bu ya. Cuman ya itu pakai dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka kenapa saya mencoba menampilkan gambar ini? Paling tidak Bapak Ibu sekalian itu punya gambaran dari sudut pandang ini, kira-kira arah-arah mana saja nanti kita akan berjalan. Karena memang benar Bu, banyak orang sesat itu ketika di Mina ini, ketika melontar jumroh. Maka dianjurkan ketika melontar jumroh itu jangan sendiri, tapi kita berangkat berombongan. Patokannya Bapak Ibu ya, patokannya kita berangkat dari tenda kita. Kita tidak tahu tenda kita yang mana ya, tidak tahu. Eh, Katakanlah kita berjalan, nanti masuk terowongan. Namanya terowongan Muesin. Satu terowongan, dua terowongan. Nah, begitu keluar dari sini, Ibu, Pak, bayangkan saja ya, bayangkan saja eh, ini begitu terowongan kan kita berjalan ke sini Bu ya, berjalan ke sini, berjalan, kemudian di sini kita belok kanan. Itu nanti ada arahnya, arahnya sudah kelihatan. Ah, ini nanti ada tiangnya di sini, tiang. Nanti berjalan lagi ke depan, ketemu lagi tiang kedua atau Jumratul Wusta. Ini berjalan lagi ke depan, ini tiang ketiga. Nah, sampai di sini, kita di lantai ini, sampai di sini, berarti posisi ibu tuh ngadap ngadap ke sini ya, ngadap ke sini. Maka kita langsung belok kanan sini, ya, belok kanan. Pokok setelah keluar dari sini jangan ke kiri, jangan ke sini. Memang sama sih ya, memang sama. Tapi patokannya ketika sudah melontar jumroh ini, ibu ke kanan, kanan. Jangan terus dan jangan ke kiri. Coba saya bisa tampilkan lagi. Pak, Nah, berarti tiap tiang tuh ada nama-namanya juga ya, Pak? ya ada. Ada penunjuknya. Pokoknya hanya 3 tiang nih Bu ya. 3 tiang. Jadi setelah melontar yang ini, ya kita belok kanan sini, ya. Memang sekarang sih kelihatannya ya, ya. Tapi kalau sudah sana takutnya bingung ya. Yang jelas setelah melempar di tiang terakhir ini, jangan belok ke kiri atau jangan lurus. Kalau kita lurus ini namanya daerah eh, Syishah. Nah, daerah Syishah biasa pondok kita itu dekat dari sini. Dari pondok tuh kelihatan Jamarut nih kelihatan. Maka kalau kita di daerah Syishah dekat. Kalau kita terus kita akan kembali ke pondok kita lagi. Kalau kita ke kiri kita akan sesat. Maka kalau pengen kembali ke area ini setelah lontar itu kita belok kanan. Belok kanan ini akan kembali ke terowongan untuk kita kembali ke sini. Ya, memang dari sisi visual ketika kita sudah berada di sini mungkin pasti bingung Pak Ibu ya. Pasti bingung, tapi kita lihat situasi dulu. Kalau kita menghadap menghadap ke sini, maka jangan ketika kita menghadap ke sini, kan arah-arah kita ke sini, maka kita harus ke kanan untuk mencapai ke terowongan ini. Ya. Insya Allah nanti akan saya tunjukkan model tiangnya, model tiangnya, dan di dalam ini, di dalam bangunan ini ada penunjuk arahnya, ada penunjuk arahnya. Itulah fungsinya nanti ketua regu dan ketua rombongan serta ketua kloter dan petugas kloter nanti akan menjadi pemimpin dalam perjalanan agar Bapak Ibu sekalian itu tidak sesat. Yang kasus sesat satu kloter itu karena pembimbing ibadahnya dan ketua kloter juga sesat. Jadi jadi jamaah juga ikut sesat, salah jalan. Nah ini eh,
Ini small jamarat atau jamaratul ula ya. Ini tiang pertama. Setelah kita keluar dari terowongan ini, kita akan bertemu di tiang pertama. Kemudian berjalan lagi, temu dengan tiang kedua. Ini bukan tiang, hanya tenda saja. Inilah tiang terakhir, Jumratul Aqobah. Setelah sampai sini kita belok kanan. Ini nih tempat-tempat untuk minum ini. Tempat-tempat disiapkan untuk air zam-zam. Ini biar tidak kepanasan dan kita masuk ke terowongan lagi. Ini terowongan ketika kita datang dan ini terowongan ketika kita kembali. Jadi ambil saja arah ke kanan, Bu ya, ke kanan. Nah, ke kanan kan? Ya Ketika Pak, kita ini lebih jelas Pak gambarnya. ya. Jadi setelah kita keluar dari terowongan ini, ya, kita berjalan, patokannya apa? Belok kanan. Nah, terus nanti sampai di sini belok kanan lagi. Nah, jadi kita ambil ke kanan saja. Pokok ke kanan, jangan ke jangan ke kiri. Nah, kalau ini kan agak jelas Bu ya, agak jelas. Lebih jelas Pak. Ya, ini karena besar sekali ini. Ini ada 5 lantai, 5 sampai 6 lantai untuk kita. Ini ini adalah lift-lift yang akan membawa kita naik turun. Tapi kita tidak perlu naik lift lah. Dari sini belok kanan, lalu belok kanan lagi, baru kita baru kita kembali. Minum susu tak kira orang ngantuk tetap ngantuk ya. Nah ini Bu, ini contoh tiangnya. Ya, Bapak Ibu ya, ini contoh tiangnya. Ketika ketika kita masuk, kita akan berjumpa dengan tiang pertama ini. Kita dari sini ke Nah, dari tiang sini. pertama, kemudian jalan ke sana, inilah tiang kedua, dan jalan ini inilah tiang terakhir. Masih ada yang nggak kena Tiang ya? terakhir. Ini terlihat apa namanya tulisan-tulisan penanda arah kita. Lempar. Saya lupa dari tiang pertama ke tiang kedua itu jaraknya tidak terlalu jauh, ke tiang ketiganya juga baru agak jauh. Jadi tidak usah khawatir apa namanya kita akan tidak sampai melontar. Melontar dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini boleh, Kalau sini bisa, tempatnya di sini orang bisa ya. Insya Allah dari sini ke sini kita akan sampailah batu batu lontaran kita. Di setiap lantai sama semua, seperti ini semua modelnya miripnya ya. Saat lantai 1, 2, 3 sama semua, kecuali lantai dasar dia dia apa namanya tidak ada sekat dinding lantai dasar itu. Lantai dasar dan lantai paling atas itu tidak ada sekat dinding. 2, 3, 4 itu seperti ini bangunannya. Seperti stadion besarnya. Nah ini Bapak Ibu, contoh orang yang sedang melontar jumroh. Ya. Jadi melontar jangan dari jauh. Kasihan nanti kalau batunya tidak sampai lalu kena kepala Bapak ini, bisa berdungkung kata orang Sanggau. Jadi melontarnya jangan jauh-jauh, dekat-dekat saja. Dekati tempat ini, kemudian Bismillahi Allahu Akbar, lempar. Jangan melemparnya bagaimana nanti saya jelaskan. Jangan sampai melempar banyak batunya. Nah ini Bapak Ibu banyak penanda ya, banyak penanda yang jadi informasi arah kemana kita. Penandanya banyak. Nah ini visual untuk melontar. Ini nampaknya lantai dasar ini. Tempat Abdul. Tapi kita nggak usah melontar di lantai dasar karena bahaya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, proses kita atau gambaran paling tidak ya, gambaran kita untuk melakukan melontar jumroh.
Mungkin sampai di sini ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan? Saya persilakan. Atau saya lanjutkan ya. Semoga malam ini selesailah apa namanya proses pelontarannya. Baik. Eh, bentar. Jadi Bapak Ibu sekalian, prosesi dan tata cara melontar jumroh tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 kita sudah berada di Mina. Setelah kita berangkat dari Muzdalifah, normalnya jam 1 atau jam 2 malam kita sudah berada di tenda kita, yaitu di Mina. Biasanya kebanyakan jamaah haji begitu sampai jam 2 malam tanggal 10 Zulhijjah itu mereka beristirahat sebentar. Di malam itu juga kebanyakan jamaah langsung berangkat ke Jamarot untuk melempar atau melontar Jumratul Aqobah. Jumratul Aqobah itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Bisa pada malam ketika kita baru datang dari Muzdalifah, atau bisa kita mulai setelah terbit matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Berarti paginya. Boleh lebih awal setelah tengah malam bagi jamaah yang termasuk kelompok uzur seperti wanita, orang lemah, lanjut usia itu dianjurkan melontarnya malam karena masih sepi. Ya, masih sepi. Berakhir hingga terbenam matahari tanggal 10 Zulhijjah, ya. Berakhir pelontaran itu. Maka biasanya memang setelah sampai di tenda tengah malam itu, entah jam 1 atau jam 2, biasanya jamaah itu langsung berangkat ke Jamarot untuk melontar Jumratul Aqobah. Nah, pada tanggal 10 itu kita hanya melontar satu tiang saja. Ingat Bapak Ibu ya, pada tanggal 10 Zulhijjah kita hanya melontar Jumratul Aqobah. Berarti itu adalah tiang yang ketiga. Bukan tiang pertama, bukan tiang kedua, dan bukan tapi tiang ketiga. Nah, tempat melontar Jumratul Aqobah saja, jumroh besar yaitu tiang terakhir dari arah Mina menuju Mekah. Tadi sudah saya berikan gambarnya di mana posisi Jumratul Aqobah. Caranya bagaimana? Pertama, siapkan 7 batu kecil. Kalau tidak salah, beberapa pertemuan yang lalu sudah pernah saya contohkan tempat atau kantong kecil untuk tempat kita menyimpan batu. Maka pada tanggal 10 itu yang kita lempar adalah jumroh yang terakhir atau jumroh akobah dengan 7 batu kecil. Setiap melontar kita harus melafalkan Bismillahi Allahu Akbar atau langsung saja Allahu Akbar. Dilemparnya satu persatu, jangan sekaligus 7. Kalau kita melontar dengan 7 batu sekaligus, itu tetap dianggap baru satu lemparan. Maka satu lemparan itu dengan satu batu. Diarahkan ke tiangnya. Ada yang mengatakan setelah selesai kita melontar Jumratul Aqobah, itu tidak perlu berdoa di tempat itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa silakan setelah melontar kita menghadap kiblat, kemudian kita berdoa. Doanya apa? Insya Allah doanya itu ada di buku panduan masing-masing. Ya, nanti Bapak Ibu kan akan dibagikan buku panduannya. Nah, setelah melontar Jumratul Aqobah, apa yang kita lakukan? Sampai di tenda, kita bercukur Bapak Ibu. Ya. Ada yang ketika membawa gunting,
dicukur dulu sedikit rambutnya ketika kita ada di lokasi Jamarot. Tapi ada juga yang begitu sampai ke tenda, baru mereka cukur rambutnya. Dan disunahkan untuk gundul. Kalau kata orang Jawa tuh gundul pacul. Jadi pelontos, dicukur semuanya. Ada yang dicukur sedikit boleh, dicukur cepak boleh. Ada yang sampai macam Pak Ogah, palanya, gundul pacul malah bagus ya. Habiskan rambutnya. Itulah dinamakan dengan tahalul awal. Nah, setelah kita bercukur tadi, maka kita boleh melepaskan pakaian ihram kita. Nah, jadi ketika kita melontar di tanggal 10 Zulhijjah, kita masih dengan menggunakan pakaian ihram. Setelah selesai kita melontar, balik ke tenda, kita bercukur, cukur gundul atau cukur separuh, tidak masalah. Baru setelah itu kita melepas pakaian ihram karena kita sudah tahallul awal. Nah, apa itu tahallul awal, apa itu tahallul sani, nanti akan saya jelaskan apa pengertian dari keduanya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah, pada tanggal 10 Zulhijjah kita berangkat dari tenda. Ya, saya katakan tadi ada berangkat jam 1 malam, ada yang berangkat jam 2 malam, ada yang berangkat jam 3 malam. Yang jelas berangkatnya kita dari tenda itu rombongan, jangan sendiri-sendiri. Kalau kata pembimbing ibadah, kita sampai dari Muzdalifah ke Mina jam 2 malam. Nanti jam 3 kita istirahat dulu setengah jam, kata ketua kloter. Jam setengah 3 kita berangkat ke Jamarot. Kita berangkat ke Jamarot rombongan, kemudian kita berangkat, keluarlah kita dari terowongan ini. Ini prosesi pelemparan tanggal 10 ya. Keluar kita dari terowongan ini, berjalan kita. Berjalan, ketemu dengan Jumratul Ula. Ketika ketemu dengan Jumratul Ula, ini jangan kita lempar dulu. Karena pada tanggal 10 Zulhijjah kita hanya melontar satu jamarat saja, satu tiang saja. Ya. Maka ketika kita keluar dari sini, ketemu dengan tiang ini, kita lewati. Jalan lagi ketemu dengan tiang kedua, kita lewati. Jangan dilempar. Nah, baru kita ketika ketemu dengan tiang ketiga, inilah Big Jamarat atau Jamaratul Kubro atau Jumratul Aqobah. Disinilah kita melontar dengan tujuh batu. Jadi tanggal 10 Zulhijjah, tiang pertama kita lewati, tiang kedua kita lewati, di tiang ketiga inilah kita melontar 7 batu. Jangan sekaligus, tapi satu batu. Bismillah ya Allahu Akbar. Atau ambil batu Allahu Akbar lempar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Nah, setelah selesai itu, kita minggir sedikit. Ada yang mengatakan tidak perlu doa. Ya. Karena berdoanya itu nanti di tanggal 11, 12, dan 13. Ada yang mengatakan silakan setelah melontar jumroh ini berdoa menghadap kiblat, ya. Berdoa. Doanya apa? Doanya nanti ada di buku panduan doa yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Setelah selesai kita melontar Jumratul Aqobah ini pada tanggal 10 Zulhijjah, kita langsung pulang ke tenda kita. Belok kanan, mutar di sini. Kalau Bapak Ibu sekalian rombongan, maka ada satu orang yang standby di simpang ini. Biasa kita kan membawa bendera. Membawa bendera ciri khas Sanggau misalnya, rombongan kita standby di sini. Ya. Nanti ketika sudah kumpul semua di simpang ini, tidak ada yang tersisa, baru ramai-ramai kita pulang. Pulang, berbelok ke sini, kemudian kita masuk ke dalam terowongan ini untuk kita kembali ke tenda kita. Ya. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah ini kita lewati tiang pertama, tiang kedua juga kita lewati, jangan dilempar.
baru pelemparannya itu di tiang ketiga, Jumrotul Aqobah, di tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian, nah ini dia. Ini berarti Bapak Ibu sekalian, katakanlah ini tiang pertama ya. Kita tidak melempar. Ketemu tiang kedua juga tidak kita lempar. Nah, di tiang terakhir inilah pada tanggal 10 Zulhijjah kita melontarnya. Biasa Bapak Ibu sekalian, karena saking semangatnya, begitu nengok tiang ini, lupa dia kalau pernah kita jelaskan yang harus dilempar itu tiang ketiga. Tapi pada tanggal 10 itu begitu melihat tiang langsung dilempar ini. Tentu pada tanggal 10 Zulhijjah itu di sini sepi, tidak ada yang melontar. Di sini juga sepi, tidak ada yang melontar. Maka ingat, lontaran kita tuh ada di tiang yang terakhir ini pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini setelah kita sampai di tenda kita, maka yang kita lakukan adalah mencukur rambut. Ya, boleh mungkin dicepak seperti ini, ya, boleh juga digundul seperti ini. Saran saya sih lebih bagusnya kalau kita cukur habis, kecuali yang perempuan. Perempuan itu tidak boleh gundul ya. Cukup sedikit rambut saja yang dicukur. Ya. Kalau ada ingin yang pelontos seperti ini silakan. Kalau ada yang cepak seperti ini silakan. Ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kita ini gundul seperti ini. Nah, setelah kita bercukur ini, silakan Bapak Ibu lepaslah pakaian ihramnya. Dilepas pakaian ihramnya, nanti berarti melontar di tanggal 11 sampai 13 itu tidak lagi menggunakan pakaian ihram. Tapi kita menggunakan pakaian biasa karena sudah tahallul awal. Nah, jadi pengertian tahallul awal itu secara bahasa berarti menjadi halal kembali. Awalnya kan kita harus pakai pakaian ihram. Nah, setelah kita bercukur tadi, maka kita sudah tahallul awal, maka tahallul awal itu keadaan di mana jamaah haji keluar dari sebagian atau seluruh larangan ihram setelah melaksanakan amalan tertentu. Ya. Apa amalannya? Salah satunya adalah kita sudah melontar Jumratul Aqobah. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang masih bingung? Baik, selanjut ya. Selanjut. Nah, setelah kita selesai melontar jumroh di tanggal 10, setelah selesai kita melontar jumroh di tanggal 10, maka kita masih menginap atau bermalam di Mina. Karena nanti di tanggal 11, 12, ataupun tanggal 13, kita masih akan melakukan proses melontar jumroh. Nah, tanggal 11 sampai tanggal 13 itulah yang dinamakan dengan hari tasyrik. Ya. 11, 12, 13. Yang kita lakukan di tanggal 11, 12, 13 itu adalah juga untuk melontar jumroh. Ingat, waktu pelontaran jumroh itu nanti sudah ditentukan oleh pihak petugas Arab Saudi. Kapan setiap kloter boleh melontar jumroh, nanti ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter akan mengisi jadwal kapan mereka akan melontar jumroh. Maka nanti informasi itu akan disampaikan oleh ketua kloter kapan di tanggal 11, 12, dan 13 jamaah akan melontar jumroh. Tentu akan dipilih waktu yang menghindari kita ini bertemu dengan waktu yang orang waktu padat lah. Kita menghindari kepadatan di jalan karena ini terkait dengan keselamatan kita. Nanti akan dipilih waktu yang kira-kira eh, posisi atau keadaan di Jamarat itu tidak ramai.
Karena orang-orang itu rata-rata mengincar waktu afdol dalam melontar. Nah, pada tanggal 11, 12 sampai dengan tanggal 13 aktivitas kita adalah melontar jumroh. Ya. Nah, untuk tanggal 11 sampai tanggal 13 kita melontar 3 jumroh. Jumrotul ula, jumrotul wusto, dan jumrotul aqobah. Maka pada tanggal 11 sampai tanggal 13, pada tanggal 11 berarti setiap tiang itu kita melontar dengan 7 batu. 7 kali 3 berarti ada 21 batu yang kita bawa untuk melontar jumroh. Ketika ketemu dengan tiang pertama, kita lempar 7 batu. Ketemu dengan tiang kedua, lempar lagi 7 batu. Kemudian ketemu dengan tiang ketiga, lontar lagi 7 batu. Ya. Jadi ambil 21 batu kecil, 7 untuk setiap tiang. Jadi setiap tiang itu 7. Ya. Tapi tidak dilempar sekaligus, dilempar satu-satu. Dilempar satu-satu. Jangan sekaligus. Kalau kita 7 batu kita lempar sekaligus, itu dihitung baru satu lemparan. Ya. Langsung saja saya lihat gambar ya. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanggal 11, 12, dan 13 kita melontar semuanya ini. Semuanya ini. Tata cara pelontaran sama saja. Pada tanggal 11, 12, dan 13 sama. Ketika kita keluar dari terowongan, jalan, ketemu dengan tiang pertama. Kita lontar. Bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Setiap lontar itu mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lontar. Sudah 7 batu di sini. Kemudian kita jalan lagi, ketemu dengan tiang kedua, lempar lagi sebanyak 7 batu. Setelah itu kita beralih lagi ke sini, lontar lagi 7 batu. Setelah selesai melontar di sini, baru kita menepi menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, kita berdoa. Doanya juga ada di buku panduan. Itulah yang dilakukan, berarti tanggal 11, 12, dan 13 kita melontar ke 3 tiang ini. Berarti tanggal 11 21 batu kita pakai. Tanggal 12 juga 21 batu kita pakai. Tanggal 13 juga 21 batu kita pakai. Karena setiap tiang ini 7 batu kita gunakan untuk melontar. Pak mau bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Pak, kan tadi setelah tanggal 10 Zulhijjah kan kita melakukan tahallul. Ya, Berarti kita sudah serangkaian ibadah haji. Pada saat tanggal 11-nya itu kita niat ihram haji lagi atau tidak, Pak? Atau niat ihram haji itu hanya dilakukan pada saat tanggal 8 Zulhijjah saja? ya. Pak. Baik, Ibu, masih ada lagi pertanyaan? Itu aja, Pak. Itu aja, ya. Baik, niat haji hanya dilakukan sekali, Bu ya. Sekali. Niat haji itu kita lafalkan di tanggal 8 Zulhijjah sebelum kita berangkat ke Arafah. Jadi niat labbaik Allahumma hajjan itu kita lafalkan sebelum kita berangkat di Arafah. Kita sudah pakai pakaian ihram, kita wukuf di Arafah pakai pakaian ihram. Setelah wukuf kita mabit di Muzdalifah juga masih pakai pakaian ihram dan dalam posisi sedang berihram. Kemudian dari Muzdalifah kita berangkat ke Mina di tanggal 10 Zulhijjah juga masih dalam keadaan berihram. Nah, di tanggal 10-nya kan kita melontar Jumratul Aqobah, Bu ya. Di tanggal 10-nya kita melontar Jumratul Aqobah. Ya. Pada tanggal 10 itu kita masih menggunakan pakaian ihram di tanggal 10 itu. Kita hanya melontar Jumratul Aqobah.
Setelah selesai melontar Jumratul Aqobah di tanggal 10, maka kita balik ke tenda, baru kita tahallul awal. Ya, tahallul awal. Dengan cara kita mencukur rambut kita. Ya. Dan setelah itu kita lepas pakaian ihram. Kita lepas pakaian ihram. Nah, di tanggal 11-nya, di tanggal 11-nya itu kita melontar jumroh itu tidak lagi menggunakan pakaian ihram, tapi sudah berpakaian biasa. Dan tidak lagi niat haji, karena niat haji itu sudah kita lafalkan ketika kita akan berangkat ke Arafah di tanggal 8 Zulhijjah. Jadi niat haji itu hanya dilafalkan sekali saja. Setelah melontar Jumratul Aqobah di tanggal 10, maka tanggal 11, 12, dan 13 kita akan melontar jumroh. Itu tidak ada niat. Niatnya hanya untuk melontar jumroh. Karena posisi kita sudah berniat haji dan tidak lagi berniat haji setelah niat haji yang pertama. Setelah kita melontar jumroh di tanggal 10, itu kita kan tahlul awal. Tahlul awal karena kita sudah melontar jumroh dan kita tidak lagi berpakaian ihram. Tapi ada pantangan larangan ihram yang tetap harus kita jaga ya sebelum kita itu tahallul sani. Apa itu? Suami istri belum diperbolehkan, mohon maaf, untuk melakukan hubungan suami dan istri sebelum nanti mereka tahallul sani. Karena apa? Karena mereka belum melaksanakan tawaf ifadah. Mereka belum melaksanakan sa'inya. Nah, setelah mereka melaksanakan sa'inya, barulah mereka dikatakan dengan tahallul sani. Jadi Ibu, niat haji itu hanya dilafalkan di tanggal 8 Zulhijjah sebelum berangkat ke Arafah. Di tanggal 10 kita melontar Jumratul Aqobah. Setelah selesai melontar, kita tahlul awal ditandai dengan mencukur rambut. Setelah itu kita lepas pakaian ihram kita, maka mulai melontar jumroh di tanggal 11, 12, dan 13 kita sudah menggunakan pakaian biasa. Tidak lagi menggunakan pakaian ihram. Termasuk nanti ketika kita tawaf ifadah dan kita melakukan sa'i setelah kita pulang dari Mina, itu juga tidak menggunakan pakaian ihram. Tapi kita menggunakan pakaian biasa. Ya. Begitu Bu ya. Jadi niatnya itu hanya sekali saja. Tidak lagi setelah tahlul awal lalu kemudian lanjut pada tanggal 11, 12, 13 melontar jumroh lalu kita pasang niat haji lagi, tidak. Karena ada beberapa rukun haji yang belum kita laksanakan. Ya. Kan rukun haji itu kita sudah niat ihram, kita sudah wukuf di Arafah, ya. Kemudian mabit di Muzdalifah wajibnya, mabit di Mina itu wajibnya. Nah, nanti setelah pulang dari Mina kita kembali ke Mekah, kan kita akan melaksanakan rukun haji yang lain, yaitu tawaf ifadah, dan rukun haji yang selanjutnya adalah sa'i. Ya. Ya, ada dua rukun haji yang belum kita laksanakan. Ya. Berarti sebenarnya belum selesai haji kita. Jadi melontar jumroh selama 4 hari di Mina itu kita belum selesai haji kita. Nanti selesai hajinya setelah kita melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, baru kita tahallul sani, baru selesai proses hajinya. Jadi ini kita masih dalam proses haji, belum selesai mengerjakan hajinya. Jadi masih dalam keadaan kita ini niat hajinya masih, ya. Niat hajinya masih, jadi tidak diulang. Demikian Bu, kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah jelas, Pak. Ya, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, eh, mungkin untuk malam ini kita sampaikan sini dulu penjelasan tentang melontar jumroh. Nanti Selasa depan akan kita lanjutkan dengan beberapa materi lagi terkait dengan ini.
Nanti ada beberapa tempat dan waktu yang pas untuk kita melontar jumroh. Nah, insya Allah proses untuk melontar jumroh seperti itu. Jadi pada tanggal 10 hanya satu batu saja, 7 batu saja, karena hanya satu tiang yang kita lempar. Kemudian tanggal 11, 12, dan 13 itu masing-masing 21 batu karena ada 3 tiang yang kita lempar ya. Jadi kalau kita mengambil nafar sani sampai di Mina itu sampai tanggal 13 berarti ada 70 batu yang harus kita siapkan. Tapi kalau kita mengambil nafar awal tanggal 12 saja, habis itu kita pulang ke Mekah, maka ada sekitar 49 batu ya yang kita siapkan untuk melontar jumroh. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya tidak sengaja tidak banyak-banyak, takut nanti Bapak Ibu masih bingung. Insya Allah Selasa depan akan kita ulang kembali proses pelemparan ini agar tidak terlalu bingung lah, karena takutnya kalau disampaikan terlalu banyak nanti Bapak Ibu makin mumet kata orang Jawa. Maka saya eh, sampaikan atau tunjukkan gambarnya kepada Bapak Ibu sekalian agar kita ada gambaran lah, oh seperti ini jamarotnya, ya. Di mana letak posisi kita untuk melontar jumroh juga terpampang di sini, sehingga nanti kita tahu di tanggal 10 itu hanya Jumrotul Aqobah saja yang kita lempar. Kemudian tanggal 11, 12 sampai 13 ketiga tiang ini yang kita lempar. Kita keluar dari sini menuju Jamarot, tiang satu, tiang kedua, tiang ketiga, selesai kita belok kanan. Kemudian kita masuk lagi ke terowongan ini untuk kembali ke tempat kita. Ini lumayan jauh Pak Ibu ya, lumayan jauh. Jadi kalau kita dekat dengan terowongan Muaisim itu jalan kaki, mungkin dari sini sampai ke sini ini sekitar 3 kilo. Berarti balik lagi ke sini itu sekitar berarti bolak-balik bisa 5 sampai 6 kilo. Maka minimal Bapak Ibu sekalian upayakan jalan kakinya itu mampukan 4 sampai 6 kilo lah untuk sekali jalan. Melatih karena tanggal 10 sampai 13 itu kan berarti ada 4 kali kita akan mendatangi Jamarut ini. Ya. Nah, sekali jalan itu bolak-balik itulah paling dekat itu 5 kilo mungkin bolak-balik. Atau bisa mungkin 6 kilo atau bisa jadi 7 kilo tergantung posisi kita tenda di mana. Makin dekat dengan terowongan, makin sedikit jaraknya, makin jauh dari terowongan bisa jadi mungkin dari sini ke sini bisa jadi mungkin 4 kilo, bisa jadi 5 kilo. Kalau 4 kilo berarti kalau kita PP itu 8 kilo kita harus jalan kaki. Ya. Ya, haji itu fisik Bapak Ibu ya, karena memang keadaannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini. Insya Allah Selasa depan akan kita lanjutkan proses pelontaran jumrohnya. Semoga ini Bapak Ibu sekalian bisa sedikit memahami ya, proses pelemparannya seperti apa, kondisi tempat pelontarannya seperti itu, ya, sangat besar, sangat ramai, dan setiap tingkatnya itu akan ditempati oleh setiap negara. Asia mungkin di lantai 3, untuk lantai 1 mungkin orang-orang Afrika. Saya tahun 2014 pernah mencoba untuk melontar jumroh di lantai dasar. Luar biasa Bapak Ibu. Karena orang-orang Afrika jadi besar-besar semua. Jadi memang tidak dianjurkan kita ini melontar jumroh di lantai dasar karena sangat-sangat beresiko. Orang mencari tempat afdolnya dan juga waktu afdolnya. Itulah yang membuat ada beberapa orang Indonesia yang memaksakan diri, akhirnya membuat diri mereka itu kepayahan. Dan bahkan ada yang kasusnya yang sampai meninggal dunia karena mencari waktu afdol dan tempat yang afdol. Tapi sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi
orang-orang Asia Tenggara itu begitu keluar dari terowongan, mereka langsung menuju ke lantai 3. Jadi tidak bersamaan dengan orang Eropa dan orang Afrika. Ya ikuti saja aturan yang ada, jangan mencari sesuatu yang dapat membuat kita ini kepayahan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin sementara saya cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ini saya rekam dan nanti akan saya share kembali kepada Bapak Ibu melalui grup. Semoga yang tidak hadir pada malam hari ini dapat mengikuti kegiatan Zoom kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, saya silakan. Kalau tidak, langsung saya akhiri saja. Sekaligus mengingatkan besok ada safari subuh. Kalau ada kesempatan hadir bisa hadir di Masjid Al-Jihad Kompi. Insya Allah. Insyaallah. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin keluar, Pak. Terima Ya, kasih, Bu. Pak. Sama-sama. Izin keluar, Pak. Doa, Terima Pak. kasih. Ya, terima kasih. Izin keluar, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Masih. Keluar dari rapat. Pernah tinggi di suara berkumandang, betapa jemaahnya Isa. Allahu Akbar, seruan kemenangan, tanda waktu sujud tiba di depan. Bangkit wahai jiwa yang datang tidur sambut cahaya. Seruan azan panggilan ilahi. Ayo ke masjid, raih bahagia. Jangan kembali getarkan hati. Tuhan iman, ayo jalan, ayo menuju menuju. Dan tua pun kembali mengajak hati